Ya, salam semuanya. Kita bertemu lagi dalam konteks Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai ayat 26. Persilakan. Ulangan 7. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Dia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hemi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Misbah-misbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu, akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allah.
terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir. Yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka, janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Lanjutkan pengajaran kemarin dari pasal 6. Di bagian ini, kalau kita perhatikan khususnya kita mulai dari ayat 1 sampai 6, jelas sekali Tuhan mengatur apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan di tanah perjanjian dan bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang-orang di sekitar dan juga menjalani kehidupan rohani atau spiritual mereka. Dikatakan di ayat 1, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke dalam negeri dan engkau telah menghalau ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het dan sebagainya, maka jelas sekali sana dikatakan ayat 3, janganlah juga engkau kawin-mawin. Ayat 2 bagian akhir dikatakan harus memukul semua itu, dan bahkan dikatakan menumpas mereka sama sekali, jangan mengadakan perjanjian dengan mereka. Lalu ayat 4, tidak boleh mengambil anak laki-laki atau perempuan untuk menjadi pasangan hidup dari umat Tuhan ini. Ayat 5, tapi beginilah kamu lakukan terhadap mesbah mereka, haruslah kamu robohkan, demikian tugu berhala kamu remukan. Tiang-tiang berhala harus dihancurkan dan semuanya harus dibakar habis. Nah ini tentu kita memperhatikan sebenarnya motif dasar dari Tuhan itu apa sebenarnya untuk kehidupan umat Tuhan di negeri, di tanah perjanjian. Jadi tanah perjanjian ini sebenarnya tanah yang kudus, dan karena itu diajar oleh Tuhan agar ketika mereka menduduki tanah kudus itu, tanah perjanjian juga sebagai tanah peristirahan dalam pengertian bahwa di tempat itu mereka harus menggunakan seluruh hidup mereka, semua karya mereka itu hanya terfokus untuk kehidupan yang kudus dan ya monoteisme itu. Jadi monoteisme harus ditegakkan betul, dan dari situlah diharapkan beranak pinak, melebar, meluas agar umat Tuhan itu ya bertambah-tambah, menjangkau banyak bangsa, dan dengannya desain Allah, misi Allah untuk mengembalikan bangsa-bangsa itu kepada Dia sebagai umat yang kudus itu dimulai, diperluas, dan akan bersifat universal. Jadi embrio kehidupan monoteisme itu adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh komitmen terhadap kehidupan yang kudus dan menegakkan monoteisme itu, dan meluas sampai seluruh bumi gitu. Nah, dan ini begitu penting sekali karena ada alasan pemilihan Tuhan terhadap Israel dan tujuan Allah memilih mereka. Di dalam ayat 6 privilege itu terlihat, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu.
Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi kesadaran tentang identitas mereka sebagai umat yang kudus bagi Tuhan dan pilihan mereka untuk menjadi umat kesayangan itu harus ada pada mereka. Nah, kesadaran ini harus diikuti kesadaran bahwa ada tujuan Tuhan yang melekat dalam panggilan pilihan terhadap mereka. Hal ini diungkap di dalam ayat-ayat yang berikutnya, ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menembus engkau dari rumah perbudakan dan tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasihnya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai pada beribu-ribu keturunan. Jadi kesadaran umat Tuhan tentang siapa mereka dan mengapa mereka dipilih itu penting sekali dalam kerangka misi itu. Jadi bukan karena sesuatu yang baik, suatu prestasi umat Tuhan itu, tapi karena semata-mata alasannya semata karena Allah mengasihi mereka. Dan juga pilihan ini ada tujuannya, yaitu untuk mencapai tujuan Tuhan sendiri. Allah memanggil mereka, menyelamatkan mereka, dan hendak memakai mereka atau melalui mereka, rancangan kekal Allah bagi dunia secara universal itu akan terwujud. Nah, komitmen ini begitu penting untuk hidup dalam kekudusan dan penyembahan yang monoteisme itu. Dan apabila umat mengingkari hal itu, maka ada tindakan Tuhan yang begitu tegas pada mereka, bahkan dikatakan akan membinasakan siapa saja yang melanggar atau tidak mentaati perintah Tuhan itu. Ayat 12 sampai ayat yang ke-26 ini berbicara tentang berkat Tuhan yang akan dialami umat Tuhan apabila mereka sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukan dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Jadi blessing itu menyertai atau dialami oleh umat Tuhan yang dua kata penting di sini itu mendengarkan, bukan sekedar mendengar, tapi mendengar dengan penuh perhatian dan mau melakukan dengan setia, dengan terus-menerus. Apa itu berkatnya? Kita bisa perhatikan ayat yang ketiga sampai ayat ke-26 itu bicara tentang berkat bagi kehidupan umat ini. Ada berbagai atau multidimensi berkat yang disediakan Tuhan bagi umat yang mendengarkan dan melakukan dengan setia. Dia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, membuat engkau banyak. Jadi dalam aspek keturunan, Tuhan akan melimpah-limpahkan keturunan itu, termasuk bidang peternakan juga tidak ada hewan yang mandul, tapi akan beranak dan menjadi berkat bagi umat Tuhan ini. Lalu ayat yang keempat, engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Jadi kehidupan mereka akan ada diferensiasi dengan bangsa-bangsa sekitar sebagai tanda kehadiran Tuhan pada umat yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Ayat yang ke-15, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Tidak ada suatu celaka yang pernah dilihat di Mesir itu akan ditimpakan kepadamu, tapi Ia akan mendatangkan kepada semua orang yang benci engkau. Jadi aspek kesehatan juga disediakan Tuhan. Ya, tidak ada bencana, sakit penyakit atau apapun yang akan menimpa umat ini. Ayat yang ke-16, engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang pada mereka, dan janganlah beribadah pada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Ada peringatan-peringatan yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan untuk waspada sekali terhadap praktek-praktek penyembahan berhala, karena itu akan menjadi jerat bagimu. Di bagian ayat yang kedua, tiga tadi juga dikatakan seperti itu sampai ayat yang kelima. Dan kembali diulang agar semua hal yang terkait dengan ibadah itu harus dibakar habis dan seterusnya. Karena memang praktek-praktek penyembahan itu punya catatan historis atau memori
yang bisa menumbuh kembangkan rasa ingin tahu dari umat ini, sehingga kalau itu tidak dihabiskan, dipotong putus, dibersihkan, maka akan membuat mereka membangun sebuah pemahaman baru di luar yang dikehendaki Tuhan dan kemudian melakukan praktek-praktek seperti itu. Dan Tuhan sangat membencinya. Pengulangan akan terjadi lagi di ayat yang ke-25 dan 26. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis, perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, kau ambil, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Janganlah engkau membawa masuk sesuatu kekejian masuk dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Dalam praktek kehidupan Kristen sampai saat ini, dalam banyak pengalaman pelayanan, seringkali ketika melayani keluarga-keluarga yang latar belakang ya okultisme dan sebagainya, akan ada pergumulan pada pihak keluarga, yaitu antara menghancurkan, membinasakan, membakar, dan berlari kepada aspek seni, sehingga semacam tarik-menarik ketika ada tindakan-tindakan yang menuntut mereka untuk bersikap tegas. Tapi sebenarnya itu bujuk rayu dari iblis dengan alasan-alasan yang lebih rasional, tapi sebenarnya tidak alkitabiah gitu. Harus ada komitmen untuk memotong putus mata rantai berhala-berhala kuasa gelap, sehingga dari sudut memori itu terhapus. Tapi lebih dari itu juga dimensi spirit yang sifatnya teritorial dan sebagainya itu bisa bersih, sehingga orang bisa mengalami sebuah kemerdekaan rohani yang betul-betul sempurna dan menikmati kelimpahan anugerah Tuhan itu dengan penuh damai sejahtera. Jadi peringatan Tuhan sangat tegas sekali. Ayat 17, jika sekiranya engkau berkata dalam hati bangsa-bangsa yang lebih besar daripadamu, bagaimana aku bisa menghalau mereka? Jadi ini aspek keamanan politik, kemenangan atas musuh. Tuhan jamin karena Dia sendiri akan bertindak ya, mengalahkan musuh-musuh itu, sebagaimana pengalaman-pengalaman waktu di Mesir. Bagaimana umat Tuhan yang tidak punya pengalaman perang, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya logistik militer, tapi jadi kemenangan karena tangan Tuhan yang menolong. Bahkan pertolongan-pertolongan yang tidak masuk akal itu juga dialami oleh umat Tuhan dan akan terus dialami, sebagaimana Dia menyatakan dalam ayat 20. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menuju mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Jadi kalaupun umat Tuhan tidak bisa mengejar mereka, mereka bersembunyi di tempat-tempat yang susah dijangkau, ini Tuhan kirim tabuhan untuk menjangkau mereka dan membinasakan mereka. Janganlah gemetar terhadap mereka. Jadi wibawa sebagai satu bangsa itu tegak bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi kuasa Tuhan, otoritas Tuhan yang berlaku atas umat Tuhan. Dan Tuhan akan mengalah semua bangsa dari kehidupan umat Tuhan yang komitmen untuk mentaati firman Tuhan. Ayat 23, demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan menghancurkan mereka sama seperti sampai mereka semua itu jadi punah ya. Raja-raja pun akan takluk, bahkan dikatakan sampai terhapus di bawah kolom langit ini. Nah, inilah multidimensi berkat yang disediakan Tuhan bagi umat yang mau mendengarkan dan melakukan dengan setia perintah-perintah Tuhan. Semua aspek kehidupan yang ada pada umat Tuhan akan berlimpah dengan berkat-berkatnya karena Dia Tuhan yang menyediakan blessing bagi umat Tuhan itu. Saudara terkasih, dari renungan kita pagi hari ini ada dua amanat teks yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahwa Allah menghendaki umatnya menyembah hanya kepada Dia saja ya, monoteisme dan holiness itu. Yang kedua, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia merupakan kunci untuk mengalami multidimensi berkatnya. Aplikasi baik kita, sudahkah saya dan saudara mentuhankan Kristus dalam seluruh aspek hidup kita? Dan maukah saya dan saudara menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia di sepanjang hidup ini? Seringkali kita fokus pada berkat tapi gagal untuk mentaati kehendak-Nya. Mari kita dengan itikat baik dan kesadaran akan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang memilih dan memanggil kita mau hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan blessing itu menyertai hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, amin. Kita sambut firman Tuhan pagi ini dengan satu lagu, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita.
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahmu, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kami mengucap syukur biarlah hari ini kami tetap terus menjaga ketaatan, kekudusan, dan tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, karena dengan demikian Tuhan menjanjikan berkat dan terus berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan ada mujizat, ada kasih setia Tuhan. Tuhan berkati semuanya dengan limpahnya, supaya terus jadi berkat, memuliakan Tuhan, terus menjadi saksi Injil Yesus Kristus. Dan Tuhan melindungi supaya kami tetap sehat, tanpa kesakitan, tidak jatuh dalam dosa, hidup dalam kekudusan untuk memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Aku percaya.